Pendidikan di Indonesia telah melalui perjalanan panjang sejak masa kolonial hingga era modern ini. Perjalanan yang mencerminkan perubahan sosial, budaya, dan politik bangsa Indonesia. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak sejarah pendidikan di Indonesia dan bagaimana perubahan kurikulum berperan dalam membentuk generasi bangsa. Pada tahun 1854, pemerintah kolonial Belanda mulai mendirikan sekolah-sekolah untuk melatih para pegawai pribumi. Sekolah-sekolah ini memberikan pendidikan dasar yang sangat terbatas, hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Sekolah ini dibangun semata-mata untuk mendukung pembangunan ekonomi di masa kolonial. Pada sekolah-sekolah Bumi Putra, pendidikan hanya mencakup 3 mata pelajaran dasar. Tujuannya adalah untuk melahirkan tenaga-tenaga yang bisa berperan dalam administrasi kolonial, bukan untuk mendidik masyarakat secara holistik. Pada awal tahun 1920-an, muncul dorongan kuat untuk reformasi pendidikan. Dorongan ini dipicu oleh harapan akan kemerdekaan dan keinginan mempertahankan identitas budaya. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sebuah sekolah yang menjadi simbol perjuangan, kebudayaan, dan kebebasan pendidikan bagi rakyat Indonesia. Nyalakan obor pendidikan dengan kebebasan. Itu adalah filosofi yang dibawa Ki Hajar Dewantoro. Ia percaya bahwa pendidikan harus membebaskan dan menumbuhkan kreativitas serta identitas budaya bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, muncul tantangan besar untuk membentuk kurikulum nasional yang sesuai dengan visi bangsa yang merdeka. Kurikulum pertama kali diterapkan pada tahun 1947, yang dikenal sebagai Rencana Pelajaran 1947. Pendidikan pada masa ini fokus pada pembentukan karakter dan kesadaran bernegara. Selama beberapa dekade, kurikulum terus berubah seiring dengan perkembangan politik dan sosial. Kurikulum pada tahun 1952 menekankan keterkaitan antara pelajaran dan kehidupan masyarakat. Sedangkan kurikulum pada tahun 1964 dengan program Pancawardhana mulai memprioritaskan pengembangan moral, kecerdasan, dan kesehatan jasmani. Pada era Orde Baru, kurikulum pendidikan semakin diatur ketat oleh pemerintah. Kurikulum tahun 1968 menekankan pembentukan manusia Pancasila sejati yang sehat secara jasmani, cerdas, dan beragama. Namun, pendidikan pada era ini lebih bersifat teoritis, kurang mengaitkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Sistem pendidikan yang kaku dan sentralistik ini berlangsung hingga lahirnya kurikulum 1975 yang mulai mengusung pendekatan manajemen by objektif untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran. Memasuki era reformasi, pendidikan di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Kurikulum tahun 2004 yang berbasis kompetensi mulai menggeser fokus pendidikan dari sekedar penguasaan pengetahuan ke pengembangan keterampilan dan karakter siswa. Kurikulum tahun 2013 memperkenalkan pendekatan saintifik dalam proses belajar, mendorong siswa untuk berpikir kritis, serta menekankan pada pendidikan karakter dan pengembangan soft skills. Pada tahun 2020, kurikulum Merdeka Belajar diperkenalkan sebagai bentuk reformasi pendidikan yang lebih fleksibel,
dan responsif terhadap perkembangan zaman. Kurikulum ini memberikan kebebasan lebih besar bagi sekolah untuk merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Teknologi menjadi bagian penting dalam kurikulum ini, mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia digital dan global. Pendidikan karakter dan soft skills juga kembali menjadi fokus utama, dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan bagi kehidupan sehari-hari. Perjalanan pendidikan di Indonesia tidak hanya mencerminkan perubahan kebijakan, tetapi juga aspirasi sebuah bangsa yang terus berjuang untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi generasi penerusnya. Masa depan pendidikan Indonesia akan terus berkembang seiring dengan tantangan zaman yang terus berubah.